Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran luas bangun datar yang kemarin. Gimana kabarnya anak-anakku? Pada sehat semua kan? Hari ini kita akan membahas luas bangun datar, yaitu luas belah ketupat dan trapesium. Baiklah, itu yang pertama, kita klik dulu belah ketupat. Pertama, gambarlah dua buah belah ketupat yang kongruen dengan alas dan tinggi sebarang. Di kertas berpeta, kalian gambar dua buah belah ketupat. Saya kasih nama belah ketupat pertama itu A, dan belah ketupat yang kedua itu B. Tinggi dari belah ketupat ini adalah 6 satuan. Ini nanti menjadi diagonal 1. Kemudian lebar atau panjang dari belah ketupat ini merupakan diagonal 2, itu adalah 4 satuan. Potong belah ketupat A menurut garis diagonal, jadi dipotong sebelah sini. Sebelah sini garis diagonal 1, kemudian garis diagonal 2. Kayak gunting, dipotong. Ya, kemudian diagonal yang satunya juga dipotong. Ya, oke. Nah, sesudah itu dipisahkan potongan yang tadi. Kemudian, ya, kita pisahkan. Ya, sudah berpisah. Kemudian kita tempelkan potongan-potongan ini kepada belah ketupat yang B, yang satunya. Jadi kita tempel di samping sini. Nah, perhatikan tempelannya. Nah, gabungkan potongan tersebut ke sebelah ketupat B sehingga terbentuk persegi panjang. Jadi nanti bentuknya menjadi persegi yang kita taruh ya. Ini sama, kemudian yang atas. Ya, sehingga membentuk persegi panjang. Dua bangun belah ketupat kongruen sudah berubah menjadi satu. Apa anak-anak? Berubah menjadi satu persegi panjang. Ya, persegi panjang. Ini dua buah belah ketupat. Diagonal 1 pada belah ketupat menjadi sisi diagonal 1 yang sebelah sini. Jadi sisi panjangnya, panjang persegi panjang. Ini panjangnya, panjang sisi panjang. Kemudian diagonal 2 menjadi sisi lebar dari persegi panjang. Maka rumus luas belah ketupat dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang, ya. Luas persegi panjang. Karena rumus luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, maka rumus luas dua belah ketupat adalah panjang kali diagonal 1 kali diagonal 2. Panjang kali lebar maksudnya panjangnya itu diagonal 1 dan lebarnya diagonal 2. Ini diagonal 1 panjangnya,
diagonal 2 lebarnya. Ini dua buah belah ketupat menjadi satu persegi panjang. Kemudian kesimpulannya, ini kalau dua belah ketupat. Gimana kalau satu? Kalau satu belah ketupat berarti ini berarti setengahnya. Ya kan, kalau dua itu diagonal 1 kali diagonal 2 karena sama dengan luas persegi panjang. Kalau satu berarti setengahnya dari setengah dari diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1 kali diagonal. Jadi rumus luas satu belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Bisa ditulis rumusnya, saya tulis di sini. Rumusnya ini karena D1 ini D2 berarti luas sama dengan D1 kali D2 dibagi 2. L ini adalah luas belah ketupat, D1 diagonal 1, D2 diagonal 2. Masuk ke contoh soal. Ya, contoh soal. Tentukan luas belah ketupat jika diketahui salah satu diagonalnya 18. Berarti D1-nya sama dengan 18. Dan panjang sisinya 15. Nah, bukan diagonalnya ya, tapi sisinya. Yuk, kita gambar dulu nanti. Kita gambar seperti ini, sisi. Jadi sisinya ini. Belah ketupat sisinya sama. Sama seperti persegi yang dimempatkan. Ya. Diagonal satunya 18. Diagonal 2-nya belum diketahui. Berarti kita mencari diagonal 2-nya dulu. Dengan cara, ini sama. Ini panjangnya sama. Ini 18 diagonalnya semuanya. Berarti kalau sama, ini berarti 9, ini juga 9. Separuhnya dari 18. Atau 18 dibagi 2. Gimana cara mencari panjang diagonal yang di sini? Ada bantuan panjang sisi dan panjang diagonal 1. Diagonal satunya ada. Itu 9. Kita bisa pakai rumus Pitagoras untuk mencari sisi yang di sini. Sisi tegaknya ini. Oke, rumus Pitagoras. Nah, ini segitiga siku-siku. Kita ambil yang ini. Ini 9, separuhnya dari 18 ya. Nah, kemudian saya arsip, saya ambil, saya tarik di sini. Nah, di sini. Berarti untuk mencari ini, berarti setengah dari diagonal 2. Ini kan diagonal 2. Ini 1. Kalau ini separuhnya, berarti setengah dari diagonal. Setengah diagonal 2 sama dengan 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Nanti jadi akar ya. Karena rumus Pitagoras itu jumlah sisi tegaknya sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya itu sama dengan kuadrat sisi miringnya. Jadi kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi tegaknya. Berarti sisi miring kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Jadi 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Ini sama-sama kuadrat, nanti kuadratnya hilang jadi akar. Ya. Berarti sama dengan 144. Ini 15 dikuadratkan. Hasilnya berapa? 225. Dikurangi 9 kuadrat sama dengan 81. 225 dikurangi 81 sama dengan 144. Akar dari 144 sama dengan 12. Ini setengah dari diagonal 2. Kita tulis setengah dari. Berarti diagonal 2 sama dengan 12 kali 2. Karena tadi setengahnya.
kali 2. Berarti sama dengan 24. Tinggal kita masukkan rumus, yaitu rumus luas belah ketupat. Rumus luas belah ketupat sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1-nya sudah ada, yaitu 18. Diagonal 2-nya sudah ada, 24. Kemudian dibagi 2. Kita kalikan 19 kali 24. Kalian bisa dicoret, ini 18 bagi 2, 9. 9 kali 24. Ini 6. 9 kali 2, 18. 19 tambah 3, 21. Berarti 216 atau 216. Ada pertanyaan untuk ini? Kalau ada pertanyaan, nanti tinggal berkomentar di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Saya kembali dulu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung di kolom komentar. Saya kembali ke home. Saya lanjutkan ke trapesium. Ya, trapesium. Kita gambar trapesium siku-siku. Perhatikan ada trapesium siku-siku. Kita gambar di kertas berpeta. Ininya 4 satuan, tingginya, kemudian alasnya berapa? 6 satuan. Sementara, nah ini tinggi, ini sisi yang di atas, ini sisi yang di bawah. Jadi sejajar, ada 2 sisi yang sejajar, ada di atas dan di bawah. Yang pertama kalian lakukan, yang sudah menggambar itu, kalian potonglah trapesium menurut garis setengah tinggi trapesium sehingga menjadi 2 bagian. Dipotong di sininya, pas tengahnya ini. Nah ya, ambil gunting, dipotong, ya, dipotong sehingga menjadi 2 bagian. Kemudian potongannya tadi kita balik, kita taruh di sebelah sini. Taruh, bentuklah kedua menjadi bentuk persegi panjang. Jadi ini kalau ditaruh di sini menjadi sebuah persegi panjang. Nah, ya, panjangnya ini ada di sebelah sini. Panjang sisi sejajar yang A, dan ini panjang sejajar yang D. Ternyata luas trapesium itu sama dengan luas persegi panjang. L persegi panjang itu sama dengan setengah tinggi. Jadi L ini setengah dari tingginya trapesium. Dan P persegi panjang sama dengan jumlah sisi sejajar trapesium. Jadi A ditambah B. Ini panjangnya A ditambah B, itu merupakan panjang dari persegi panjang. Sementara tingginya adalah setengah dari lebar persegi panjang itu setengah dari tinggi trapesium. Ya. Jadi luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Maka luas trapesium jumlah sisi sejajar, jumlah dari sisi sejajar. Jadi A tambah B ini kali setengah tingginya. Lebar ini kan setengah tinggi dari, ini panjang kali lebar, jadi lebarnya setengah kali tinggi dari trapesium tadi. Berarti rumusnya, luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar, ini sejajar dari di sini, kali tinggi dibagi 2. Nah, karena ada setengah ini ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti langsung diketik di kolom komentar. Kita masuk ke contoh soal.
Contoh soal. Trapesium sama kaki mempunyai panjang kaki 20. Sisi sejajar masing-masing 12 dan 36. Tentukan tinggi dan luas trapesium tersebut. Jadi kita mencari tingginya dulu. Yang pertama kita gambar. Biar ada pandangan kita gambar dulu trapesiumnya. Ya. Kita gambar. Mempunyai panjang kaki, ini panjang kakinya 20. 20, ini juga 20. Sama, karena apa? Karena sama kaki. Kemudian, sisi sejajarnya masing-masing 12 dan 36. Berarti yang terpendek adalah 12, yang terpanjang adalah 36. Kita mencari tingginya. Tinggi trapesium ini berapa? Kita harus tahu tingginya, karena rumus trapesium tadi sama dengan jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Tingginya berapa? Ini membentuk apa? Segitiga siku-siku. Jadi pakai rumus Pitagoras lagi. Kita ambil, ya. Ini kalian kurangi 12, berarti di sini panjangnya sisa dari pembagian tadi, 36 dibagi 12, dikurangi 12, 24. Ya. Berarti ini 36 dikurangi 12, 24. 24 dibagi 2. Berarti sama dengan 12. Jadi ini 12, ini 12. Kemudian kita ambil salah satu segitiga ini. Ya. Tinggi sama dengan, kalau rumus Pitagoras tadi kan sudah dari yang segitiga, kemudian tadi juga belah ketupat, itu kan ada rumus mencari Pitagoras. Berarti 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 20 kuadrat itu 400, dikurangi 12 kuadrat itu 144. Berarti sama dengan 250. Nah, 400 dikurangi 144 sama dengan 256. Akar dari 256 sama dengan berapa? 16. Ya. Kemudian tingginya sudah diketahui. Panjang dua sisi sejajar ini diketahui ada 12 dan 36. Tingginya 16. Tinggal kita masukkan kepada rumus trapesium. Rumus mencari luas trapesium. Jadi luas sama dengan jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2 sama dengan, berarti 36 ditambah 12 atau 12 ditambah 36 kali tingginya 16 dibagi 2. 12 ditambah 36 sama dengan 48. Ya, 48. Ini 16 dibagi 2, 8. 8 kali 8, 64. 6. 8 kali 4, 32 tambah 6, 38. Berarti sama dengan luasnya 384. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, nanti kalian bisa ketik di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan, jaga kesehatan di rumah sambil menyimak pembelajaran dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.